Halo sahabat Bincang UMKM, kali ini saya berada di salah satu pengrajin batik di Trusmi, yaitu Batik Trisa. Kita akan ngobrol santai ini dengan owner dari Batik Trisa, yaitu Bu Sri. Apa kabar Bu Sri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya Bu Sri, boleh diceritakan awal mula dari inspirasi membuat batik ini seperti apa sih Bu? Oh iya, jadi kita pertamanya itu di batik, tadinya sih banyak pengrajin, banyak orang ngebatik di sini. Yeah. Akhirnya saya tuh tertarik untuk membuat, coba satu-satu. Tuh. Ternyata asik juga ya ngebatik. Jadi akhirnya menjadi hobi juga. Setelah menjadi hobi, saya bikinlah itu batik 1 lembar. Nah itu waktu awal-awal saya kan masih belum paham dengan batik itu. Yeah. Akhirnya saya nyuruh orang untuk bikin gambar gitu. Ternyata setelah saya lihat dan cocok gambarnya, nah baru saya isen sendiri, belajar ngisen sendiri. Terus habis itu dikerjakan sama orang lagi, di blog sama orang, karena waktu itu masih belum bisa benar, jadi masih awal-awal masih belajar gitu. Nah itu tahun berapa ya Bu Sri? Itu tahun 2000-an, tahun 2000 ya. Berarti udah cukup lama juga ya? Ya hampir lumayan. 13 tahunan ya? Itu belajar dari tahun 2000 itu aku belajar dulu. Belajar dulu ya? Iya. Nah pertama kali membuat batik itu, batik apa yang dibuat Bu? Yang pertama kali saya bikin itu batik katun. Batik tulis dengan bahan katun primissima. Itu yang pertama kali dibuat. Dan motifnya juga motif ini Cirebonan atau motif tali kendang. Nah kalau di Batik Trisa itu ada berapa motif sih Bu Sri? Kalau di Batik Trisa sendiri belum banyak, masih sekitar paling ada 80 motif lah. Hah? 80 motif? Banyak itu. Karena di Cirebon sendiri itu memiliki 500 lebih motif. 500 lebih motif? Iya, 500 lebih motif. Cuma yang kami miliki di Batik Trisa itu masih sedikit. 80 ya? Iya, segituan. Itu 80 itu hafal Bu satu-satunya motifnya? Ya, kadang harus ngebuka ini dulu. Primbon? Iya. Saking banyaknya ya. Bu, kalau pemasaran batik ini kemana aja sih Bu? Kalau pemasaran Batik Trisa untuk tahun ini, alhamdulillah sudah melebar dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah sudah ada. Kalau yang di luar negeri saat ini belum, jadi masih orang Indonesia membeli batik saya untuk oleh-oleh orang luar negeri. Kendalanya ya paling ini aja, jadi ketika membuat batik kadang-kadang ada kecerobohan dari karyawan gitu. Jadi kadang-kadang si batik yang dikerjakan itu nggak sesuai. Mungkin karyawannya itu belum paham atau karyawannya itu lupa karena yang mengerjakan itu orang tua, bukan anak-anak muda. Kalau yang unik ada, kita punya batik yang unik. Kalau dalam proses pembuatan batik itu seperti apa sih tahapannya? Ada berbagai macam tahapan Pak. Yang pertama itu, jadi kita bikin pola dulu, pola batik itu di kertas medianya. Nah setelah di kertas baru kita pindahkan ke kain putih. Setelah ke kain putih baru diisen. Setelah diisen baru ada pengeblokan, pewarnaan, penutupan warna, terus pelorodan. Jadi setelah kain itu dibatik, dicanting, ada lilin panasnya. Nah itu dilorot gunanya untuk meluruhkan lilin. Trisa itu saya ambil dari anak yang ketiga. Sekarang baru 7 orang. Iya. Dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan berapa batik ya Bu? Kalau batik tulis paling sekitar 10 lah, 10 batik. Ya? Iya. Kalau di saya paling murah dari batik tulis itu dari mulai harga 150.000 sampai yang termahal itu ada yang 2,5 juta. Kedepannya pengennya sih batik saya itu lebih dikenal sama orang banyak. Terus punya showroom lah di depan atau di dalam kota gitu.
Jadi ketika ada tamu wisatawan dari luar kota itu bisa gampang menjangkaunya. Mungkin menambah karyawan baru, terus juga kita ada jualan online juga lewat marketplace, mungkin dari itu. Alhamdulillah di bulan Agustus kemarin itu permintaan cukup banyak. Kebetulan kami ikut di marketplace yang ada di PLN Mobile. Nah sekarang merambah ke padi UMKM. Insya Allah kedepannya lebih berkembang. Kalau kelebihan di batik Trisa sebenarnya nggak begitu menonjol, cuma yang ada yang dikhususkan yaitu paling kalau setiap ada pembelian ada info tentang bagaimana cara perawatan batik sama filosofi batik gitu. Ada perawatan batik khusus. Sukanya apa ya? Mungkin jadi yang awal-awal sih dari hobi juga ya. Sukanya itu kalau kita kan begitu jualan orang itu nggak buru-buru beli, tapi menanyakan dulu ini filosofinya apa, ini kenapa. Jadi kita lebih tertarik ke ngobrol-ngobrolnya itu. Kalau yang bestseller itu motif Megamendung. Nah sekarang kan Megamendung nggak hanya di motif nggak hanya di warna-warna itu, dikembangkan ke warna-warna lain seperti hijau, coklat, kombinasi gitu. Kita buka aja paling ini. Jadi di sini itu spesialis batik tulis ya? Iya, spesialis batik tulis. Ini yang paling murah ya, paling kayak gini-gini. Nih kayak gini. Batik ini. Ini namanya motif pulauan. Ini karena terdiri dari berbagai blok-blok kayak gini, pulauan. Campuran ya? Iya. Ada Megamendungnya. Kombinasi. Nah iya. Ini kombinasi tulis juga. Kalau ini batik apa? Oh kalau ini ya, ini itu batik Sekar Jagad. Ini Sekar Jagad, kenapa dinamakan Sekar Jagad? Ini karena isian dari dalamnya itu ada macam-macam motifnya. Ini kita padukan, kita selaraskan menjadi motif Sekar Jagad. Ini cocok untuk kemeja, cocok juga untuk bawahan. Sarung gitu ya? Ya bisa dibikin sarung juga. Kalau yang ini kisaran 1,7. Yang membedakan itu yang pertama pastinya bahan. Yang kedua itu tentang ini hasil dari ininya Pak nih. Nih. Lebih rumit ya? Ya lebih rumit, lebih kecil-kecil ininya. Terus prosesnya. Ini kalau yang ini 2 kali proses. Kalau yang seperti ini, ini bikin 1 kali proses. Nih, yang membedakan itu prosesnya. Jadi ini nggak begitu rumit. Ini namanya motif cuiri. Khas Cirebon juga, motif Cirebon. Ini yang kemarin dipakai Pak Jokowi, motif cuiri itu. Tapi kan dari motif cuiri itu bisa dikembangkan macam-macam ininya. Nih. Ini kecil-kecil banget. Warnanya juga ngesoft. Ini nggak akan luntur karena melalui proses perebusan. Jadi warnanya nggak akan luntur. Nah ini bisa dinamakan batik merawit juga karena dasarnya putih, kita tembok ulang, kita blok ulang. Nah pembuatan batik paling lama berapa hari ya Bu? Paling lama kalau batik yang paling sederhana ya Pak, itu paling 2 minggu. Yang paling lama itu ada batik motif sawat pengantin. Nah ini batik motif sawat pengantin. Ini khusus untuk mempelai pria dan wanita, bisa juga untuk para besannya. Ini untuk menggambarnya aja 2 minggu. Ini 3 bulan pembuatannya. Karena kita kan si dasar putih, terus ini diblok kecil-kecil kayak gini nih. Tuh, sangat rumit. Ini asli tulis. Nah ini bisa dikatakan batik merawit juga. Kalau ini kisaran 2,7. 2,7. Iya.
Ini didesain khusus untuk pengantin. Kita mengerjakannya harian ini. Jadi ya ongkos per hari berapa kita hitung sampai selesainya itu. Ada yang harian, ada yang borongan. Nah, ini juga termasuk batik Cirebonan, Pak. Ini namanya Pusar Bumi. Ini kita bikin satu set. Satu set itu atau sarimbit. Jadi di sini ada sarung. Sarung tuh apa ya? Berarti bawahan ya. Ini bawahan buat ibu sama selendang. Terus yang ini juga iya buat suami kemeja. Nah, ini sudah dibentuk pola. Buat kemeja itu sudah berpola. Jadi ini untuk manset sama leher. Nanti di bagian sini depan, kiri kanan. Jadi memang sudah dipola khusus. Jika dijahit itu pas, nggak akan geser. Warna sama motifnya juga akan serasi. Kalau untuk kemeja itu kami memang sudah didesain depan belakang itu sama, nggak akan berubah. Kemarin baru saya kirim untuk pameran di Jakarta. Kadang ada juga sih Pak teman-teman tuh yang sudah kenal saya, Bu, nanti batiknya saya bawa ya ke pameran, boleh katanya. Nah, itulah salah satu punya relasi gitu tuh Pak. Walaupun saya nggak berangkat langsung, tapi produk saya yang sudah ada di luar. Sekarang omset sebulan kisaran berapa, Bu Sri? Masih kecil, paling berapa? 40-an, belum membesar. Insya Allah kedepannya akan berubah. Kita lihat proses pembuatan batik Bu Sri. Boleh. Ya. Ya, ini teman-teman proses pembuatan batik di Batik Trisa. Ini lagi ngisen ya Bu? Iya, ini proses ngisen. Ya memang harus apa ya, telaten juga sih. Latih kesabaran ya? Ya, betul. Kalau nggak sabar, Tinggal. Ini motif apa Mbak? Mana itu motif apa ya? Delorong. Dorong. Iya. Oh, ini kayak bolong-bolong ya? Iya. Oh, emang kainnya bolong-bolong? Memang tenunannya seperti itu sih Pak. Tapi kalau dipakai, kalau udah jadi sih enggak. Kalau di batik kan banyak jenis kain. Ada yang dari katun, ada yang mersis, ada yang dari sutra. Tapi tetap ini digambar juga walaupun kainnya kayak gini? Tetap. Kita tetap mengikuti pola. Oh ya. Ya, ini kan ada polanya, cuma nggak begitu kelihatan. Ini kalau udah jadi kayak gini nih. Ini kan awalnya di pola dulu, tetap digambar, baru diisen. Nah, nanti habis ini baru diblok. Ini baru masih berapa kali? Masih lama, itu baru 10%. Ini yang udah diblok seperti ini. Nah, kalau yang nanti kayak gitu, jadinya seperti ini. Misalkan udah selesai tuh, ada yang seperti ini. Nah, ini motif tali kendang khas Cirebon juga. Nah, yang bikin mahalnya itu ini nih, proses ini rumit nih. ya. Ya, ini kan lama tuh. Nanti ini diblok itu seperti ini tuh. Nanti kalau udah diwarna, baru direbus, baru diulang, diwarna, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan tadinya putih, ini kita blok semua, terus diwarna merah, baru dilorot itu diturunkan lilinnya. Nah, nanti ini kita isen ulang.
Diisen ulang seperti ini lagi. Berarti ini belum selesai ya? Yang ini? Belum, ini baru 50%. Nah, kalau ini baru 30%. Jadi lumayan lama. Sebanding ya? Sebanding. Jadi, daripada bikin batik, mendingan beli batik ya? Ya, mendingan beli batiknya, Pak. Oke, Bu Sri, ada pesan-pesan buat teman-teman UMKM? Buat teman-teman, di masa-masa saat ini, pokoknya kita harus tetap semangat berjuang. Oke? Terima kasih. Oke teman-teman, liputan kali ini di Batik Trisa cukup sekian. Kita ikuti liputan selanjutnya. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sri bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan semua dalam rangka mengembangkan usaha UMKM-nya. Maju terus UMKM Indonesia.